kepadamu agar engkau menjaga dan memelihara amal-amal kami diri dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu guru sadaya nu kusim kuring dihormat, ahli pengawasan Masjid Al-Barokah SMP Negeri 2 Ciamis, mugi urang sadaya salawasna dimuliakeun, dirahmatan, dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur aya urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan taufik sareng hidayahna dina siang ayeuna urang tiasa tepang di Masjid Al-Mulia dina naraga thalabul ilmi. Mugi Allah Subhanahu wa taala maparin ka urang sadaya ilmu nu manfaat, kalih maparin kaberkahan ka urang sadaya dina yuswa, dina kasehatan, dina sadaya nikmat anu parantos dipaparinkeun ka urang. Shalawat sareng salam mugi dilimpah curahkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, nyatur mugi ka urang sadaya salaku umat mantenna, mugi urang jaga yaumul kiamah dipaparin syafaat ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dina pangaosan siang ayeuna neraskeun pangaosan dina sasi kamari. Urang nuju ngabahas mahasin dinil Islam, keindahan-keindahan daripada agama Islam. Dan kita sudah membahas beberapa pembahasan tentang keistimewaan dan keindahan daripada agama Islam. Pertama, agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi artinya dicintai. Sebagaimana firman Allah, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Yang kedua, agama Islam ini adalah agama yang mudah untuk difahami, mudah untuk diamalkan. Adapun sebagian orang merasakan, enggak, kata siapa agama Islam itu mudah, agama Islam itu sulit. Maka yang akan merasakan agama Islam itu mudah siapa? Orang yang menjalankan agama ini dengan penuh keikhlasan. Orang yang melaksanakan ikhlas
orang yang melaksanakan segala kewajiban-kewajiban dalam agama Islam ini dengan penuh keimanan, penuh dengan keikhlasan. Sholat berjamaah itu susah atau mudah, Bapak Ibu? Ya, mudah. Perjalanan dari rumah ke masjid terdekat dengan rumah kita itu mudah atau mudah? Mudah. Sebenarnya mudah. Sehingga ada ungkapan begini: perjalanan terberat dan terjauh seorang laki-laki itu bukan ke puncak gunung, bukan ke tepi lautan, bukan ke tengah hutan, ke tengah samudra. Perjalanan terberat dan tersulit bagi seorang laki-laki itu adalah ke masjid. Sepakat? Mudah-mudahan di sini tidak banyak. Ini kita sedang berbicara tentang sebuah negara yang ada di antah berantah. Konon penduduknya pergi ke masjid itu katanya susahnya setengah hidup, setengah mati. Padahal dari rumah ke masjid mungkin hanya hitungan beberapa langkah. Ya, maka kenapa pergi ke masjid kok jadi berat padahal hanya tinggal 1-2 langkah? Mungkin keikhlasannya kurang kuat. Ya. Yang kedua, orang yang akan merasakan bahwa agama Islam itu mudah adalah orang yang mengetahui seluk-beluk ilmu. Orang yang mengetahui, faham kepada agama ini. Sebagian tentu insya Allah Bapak Ibu mengetahui bahwa di dalam agama Islam ini ada yang dinamakan dengan rukhsah. Rukhsah itu adalah dispensasi, mungkin ya, keringanan yang diberikan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sebagian kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang darurat. Para bapak yang sakit boleh kita untuk tidak wudu dan tayamum. Tidak wudu dan tidak mandi janabah, tetapi diganti dengan tayamum. Ketika kita sedang safar, kata orang sini nyaba, angkat-angkatan, kita boleh untuk menjamak sholat kita dan meringkas sholat kita yang tadinya 4 menjadi 2. Ibu-ibu yang sedang hamil umpamanya, datang bulan Ramadan, ada yang punya pengalaman ketika hamil tidak kuat untuk sahur? Ada. Kalau saya belum pernah merasakan, para ibu mungkin sudah merasakan ya Bu ya, betapa Ramadan dalam kondisi hamil atau kondisi menyusui itu terasa berat, ringan. Para bapak tidak merasakan berat banyak. Ya. Makanya dalam agama ini boleh ibu-ibu yang sedang hamil kemudian sedang menyusui putranya karena tidak sanggup untuk sahur, dia boleh untuk tidak sahur dengan konsekuensi nanti mengkodoknya di hari-hari yang lain. Ya, itu contoh akan merasakan mudahnya agama Islam itu ketika orang mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama ini. Baik, keistimewaan yang ketiga atau keindahan daripada agama Islam ini kemarin apa? Agama Islam itu adalah agama pertengahan.
WhatsApp. Pertengahan itu mungkin hari ini sering disebut dengan istilah moderat ya. Jadi Islam itu agama yang sangat pertengahan, contoh dalam menyikapi dunia. Ada sebagian orang yang terlalu ekstrim di dalam meninggalkan dunia. Seolah-olah dunia ini sesuatu yang haram. Pergi jauh ke puncak gunung, mengisolasi diri, tidak mau berkecimpung dengan apa-apa yang berkaitan dengan dunia, apalagi dengan kemodernan. Itu sekadarnya. Baju hanya yang menempel di badan. Makan minum hanya sekedar untuk bisa menegakkan punggung saja. Tidak mengenal makanan, minuman yang enak-enak. Makan cukup dengan garam saja. Baju cukup senang dengan yang bolong-bolong. Seolah-olah dunia itu haram. Saya lebih baik jalan kaki daripada punya kendaraan, motor, mobil ditinggalkan. Ya, di Bogor, Pak, abad 21 ini, saya pernah singgah di sebuah masjid. Masjid itu mengharamkan apa? Ini yang begini-begini. Iya. Jadi di masjid itu tidak terdengar adzan, tidak terdengar suara khutbah. Karena meyakini tidak semua di daerah Bubulang, dekat ini, Darmaga, dekat IPB, masih ada zaman sekarang seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang lebih ekstrim, tidak menikah, tidak makan daging-dagingan ya. Kalau kita mungkin untuk kesehatan beda lagi urusan. Tapi ini ada orang yang mengatakan haram bagi dirinya untuk memakan apa? Daging-daging. Beli bubur ayam nggak pakai ayam. Meser bubur sama kok tong di ayam. Meser mie ayam tuh di ayam. Meser bakso tuh di bakso. Meser sate. Cocolok bumbu kacang sarang lontong. Ya, agama Islam tidak seperti ini. Agama Islam itu pertengahan, tidak terlalu meninggalkan dunia dan tidak juga berlebih-lebihan dengan dunia, sehingga yang halal disikat, haram pun disikat. Sehingga ada ungkapannya hari ini makanya jangankan yang halal, yang haram aja susah. Tisuk apa maksudnya itu? Tisuk jeder, tisuk jedur, kasore jeder. Semua pikirannya, semua hatinya, mata, telinganya, mulutnya dunia. Dengar adzan jadi tuli. Masya Allah. Ada orang seperti ini, ada. Orang yang terlalu hanyut berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Maka Islam datang tengah-tengah. Dunia ini bukan racun, tetapi dunia juga bisa melalaikan. Pertengahan. Dunia ini jangan jadi tujuan misalkan. Dunia ini alam. Dunia ini jangan disimpan di mana katanya? Jangan disimpan di hati. Dunia itu simpan di mana? Di tangan, di dompet. Ibu, ya Pak? Contoh, dalam urusan perjodohan, Islam itu pertengahan, tidak terlalu menjauhi dengan yang namanya perempuan itu ya. Sampai ada sekelompok orang yang mengatakan apa? Wanita itu bagaimana gitu bisa melalaikan, akhirnya dia hidup membujang. Atau juga
juga tidak berlebihan seperti orang yang kebablasan. Di mana saja ingin wanita, dia cari dan dia nikmati mau. Sehingga dimulai perzinahan. Apalagi pernikahan tetapi sebetulnya itu perzinahan. Maka Islam datang mengatur, membatasi. Jangan sampai ditinggalkan seluruhnya, tapi juga jangan kebablasan kebanyakan gitu. Berapa? 4 selama. Ya Bu ya, Masya Allah. Nah, satu lagi contohnya, ketika seorang wanita haid, sebagian manusia itu mengkucilkan perempuan, Pak. Dia tidak boleh tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak haid. Dia mesti tinggal makan di sebuah tempat yang terisolasi. Kenapa? Karena wanita yang sedang haid itu tubuhnya najis. Ini ada sebagian orang yang seperti ini. Ada pula yang kebablasan. Bagaimana maksudnya? Jadi wanita yang sedang haid pun tetap didatangi oleh suaminya. Paham ya? Islam datang. Kalau wanita sedang haid, tidak najis badannya. Yang najis hanya tempat keluar haidnya saja. Dia boleh makan bersama dengan orang yang tidak haid, boleh tinggal, boleh bergaul. Tapi bagi bapak yang istrinya sedang haid, wayahnya. Bagaimana? Iya, wayahnya fa'tazilun nisaa fil mahid. Wayahnya, tempat haidnya dijauhi. Adapun tempat selain tempat haid, maka silakan. Ya, kumaha caranya jangan tanyakan ke saya, karena saya masih belia Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan Bapak Ibu pengalamannya jauh. Begitu Pak. Di Islam itu agama yang pertengahan. Dunia penting, akhirat lebih penting. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, gitu ya. Jadi gimana? Pertengahan. Ya. Nah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Apalagi sisi-sisi keindahan dan mahasin daripada dinul Islam. Yang keberapa ini? Keempat. 5, 4. Oh baik. Yang kelima ya Bu ya. Keindahan agama Islam yang kelima, agama Islam ini adalah agama persatuan. Agama yang menyatukan, bukan agama yang memecah belah. Tetapi sedikit perlu kita sepakati bahwa persatuan itu mesti dibangun di atas kebenaran. Mungkin Nabi Muhammad SAW kata orang-orang Quraisy sebagai apa itu? Sebagai pemecah belah kaum ya. Karena sebelumnya masyarakat jahiliyah itu bersatu di atas kemaksiatan, bersatu di atas perbuatan syirik, menyembah berhala, bersatu dalam perzinahan, perjudian, minum khamar. Gara-gara air, dulu masyarakat jahiliyah perang, Pak. Maklum tinggal di mana? Pada pasir. Kerjaannya perang, membunuh anak, semuanya sepakat. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam. Membunuh anak tidak boleh. Saya mau nanya, itu memecah belah kaum atau tidak? Memecah belah. Tetapi memecah belah sesuatu yang batil. Agama Islam ini menyeru persatuan di atas kebenaran, di atas akal, dan menghancurkan kebatilan.
yang tadinya menyembah berhala. Di Ka'bah saja menurut para ulama ahli sejarah di seputar Ka'bah itu ada 360 berhala. Datang Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam, semua dihancurkan, memecah belah, memecah belah kebatilan dan menyatukan umat di atas kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu Pak, sejarah mencatat sebelum datangnya Islam derajat wanita itu begitu rendah, bahkan tidak ada artinya. Makanya masyarakat Arab jahiliyah kalau punya anak, lahir anaknya perempuan, apa yang dilakukan? Anak perempuan itu akan dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah memandang punya anak perempuan itu rugi. Rugi di mana? Satu, harus membiayai dari kecil sampai besar. Ketika sudah besar dinikahi laki-laki, dibawa oleh siapa? Oleh suaminya. Makanya orang tuanya merasa rugi. Masa saya udah memelihara, merawat sampai besar, apalagi ya kalau sampai zaman sekarang sekolahnya tinggi, dokter spesialis, sudah gede-gede, gimana? Dibawa oleh suaminya, orang tuanya gigit jari katanya. Yang kedua, punya anak perempuan itu tidak bisa dikaryakan sebagai prajurit perang. Laki-laki bisa ikut perang, dan nanti kalau menang perang dapat apa? Dapat ghanimah, harta rampasan. Rugi katanya punya anak perempuan itu. Jadi mending gimana? Dibunuh saja hidup itu. Datang Islam memecah kebiasaan jahiliyah tersebut. Ya, Islam kemudian memuliakan derajat wanita. Sebelumnya wanita nggak dapat waris, Pak. Ya, sekarang dapat tidak? Dapat. Suaminya meninggal dunia, seperti siapa? Ibu menyimak ya. Suaminya meninggal dunia, istri dapat warisan? Dapat. Ayahnya meninggal, dapat? Dapat. Zaman dulu mana bisa? Ya, Masya Allah ya Pak. Dulu wanita itu boleh dinikahi sampai berapa? Lebih dari 4. Ada seorang sahabat yang pernah punya istrinya lebih dari 4 sampai 10 Pak. Ketika zaman jahiliyah, ketika masuk Islam, Rasul memerintahkan untuk menceraikan 6. Ya, yang 4 sok pilih yang 4, yang 6-nya antum ceraikan. Begitu Pak. Jadi agama Islam itu agama yang bagaimana? Persatuan. Hanya saja orang yang berada di atas kebatilan memandang upaya persatuan Islam itu sebagai apa? Memecah belah. Seperti hari ini di mana-mana ya. Ketika ada pengawasan gitu, pengajian menjelaskan tentang Al-Quran, tentang hadis, dipandang akan mengancam stabilitas kondisi masyarakatnya. Oh, ini pengajian memecah belah. Tidak sedikit Pak, diusir, dimusuhi, dipersekusi gitu ya. Persekusi ya? Apa persekusi? Baik. Yang keenam, keindahan daripada dinul Islam ini, Islam ini agama yang mengajarkan persamaan, al-musawah.
martabat kemuliaan seseorang tidak dilihat dari keturunan. Ada istilahnya darah biru. Di sini ada Bapak Ibu yang punya darah biru? Tidak ada. Semua darahnya merah. Saya kadang-kadang curiga yang darah biru itu Belanda. Karena bendera kita cuma ada merah dan putih. Yang ada birunya Belanda. Jangan-jangan. Oh, darah muda ada? Ya. Oh, ini darah biru nih, ningrat. Darah merah darah apa? Darah rakyat. Darah hitam ada. Darah sisa bekam ya. Warnanya hitam. Darah haid nifas hitam Ibu ya. Ini tidak ada. Semua orang di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama. Yang membedakan apanya? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu yang paling takwa kepada Allah. Orang yang diberikan kekayaan, keleluasan rezeki, kemudian takwa, maka itu terbaik. Maka ada pertanyaan, saya sempat tanya di sini ya, mana yang lebih baik? Miskin sabar atau kaya bersyukur? Mana? Sekali lagi pertanyaannya, mana yang lebih baik? Kaya bersyukur, miskin sabar? Boleh nggak cum mana yang mau miskin dan sabar? Ada, masya Allah. 1, 2. Walau mana yang mau kaya dan bersyukur? Baik kan? Ya, kayak hadiah ya Bu ya? Oh, masya Allah, luar biasa. Tetapi kalau kita melihat sejarah dari mulai kisah Nabi Adam alaihissalam sampai kisah Nabi Muhammad SAW, saya mau nanya, lebih banyak mana orang yang berhasil diuji dengan miskin atau diuji dengan kaya? Coba sebutkan 3 saja sosok yang berhasil diuji dengan kaya selain Nabi. Nabi Sulaiman dia, tapi Nabi selain Nabi. Siapa Bu? Apa tadi? Korun. Korun gagal. Ya. Tapi kalau saya tanya Ibu, berikan sosok contoh ya, orang yang kategorinya miskin tapi dia sukses diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncullah Luqman, Nabi Muhammad, tapi Nabi itu ya, bukan Nabi. Luqman. Siapa lagi? Khadijah Bulhar sebenarnya. Ya, baik. Jawabannya katanya Bapak Ibu, yang terbaik itu yang paling takwa. Kalau ibu ketika miskin kemudian sabar, lebih kuat takwanya, itu yang terbaik. Tapi kalau dengan kaya kemudian syukur, ketakwaan kita lebih baik, maka itu lebih baik. Kayak beginilah, mending mana? Sakit sabar, sehat syukur. Ya. Tapi ada orang yang ketika sehat lupa kepada Allah banyak. Tapi orang ketika sakit Pak, ya ada juga yang
juga pada pakai jilbab gitu ya, atau ketika jadi tahanan KPK tiba-tiba pakai peci ya. Betul kan? Tapi kalau dia tidak ditimpa musibah dia lupa. Ya makanya tadi yang terbaik itu yang bagaimana? Yang lebih mengantarkan kepada ketakwaan ya Pak ya. Oh saya mah lebih bisa ibadah lebih dahsyat ketika saya memberikan kenikmatan bagus. Saya bisa umroh, bisa kurban tiap tahun, bisa apalagi? Ya macam-macam ya. Apa saja bisa memberikan santunan kepada fakir miskin. Tapi ketika miskin ya bisanya ya mungkin subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hanya dengan zikir. Tidak bisa sedekah, tidak bisa infak, tidak bisa haji dan yang lainnya. Itu Pak ya. Nah, itu keistimewaan agama Islam yang selanjutnya, yaitu agama Islam adalah agama yang mengajarkan persamaan. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Yang ke-7 dinyatakan di sini, agama Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara moral dan materi. Jadi material dan moral itu sesuatu yang satu, Pak. Nggak ada tuh dalam Islam lu penting mah hatena gitu ya. Walaupun penampakannya betul, penampakannya sangar gitu ya, tapi kita tidak boleh terburu-buru menilai orang dari penampilan. Isi penting dalam Islam, bungkus juga penting gitu. Kan banyak di antara manusia mengatakan yang penting mah apa ya? Isinya. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju nggak dengan pernyataan begitu? Yang penting bagaimana? Ya luar dan isi sama penting. Moral sebagai ruh penting, materi sebagai jasmani juga penting. Pakaian, ada pakaian jasmani, ada pakaian rohani. Pakaian jasmaninya mesti menutup aurat. Pakaian rohaninya apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan begini, yang penting mah isinya enggak apa-apa kerucunan kayak gitunya, yang penting mah ada takwa. Ada begitu? Orang katanya, udah biarin aja aurat di apa itu? Ditemerang-temerang gitunya, ditontonkeun, jangan dinilai, yang penting mah hatinya baik. Udah biarin, jangan komen orang nggak sholat, siapa tahu hatinya mah baik. Nah, makanya Islam ini agamanya bagaimana? Tidak memisahkan antara rohani dengan jasmani, tidak memisahkan antara moral dengan materi, sebagai satu kesatuan lah. Kayak itulah beli duren gitu ya, nemu duren di mana? Di benteng, tapi tidak bungkusan, wantun mana tuh? Bisa diracun katanya. Tapi juga kecewa ketika kulitnya bagus, pas dibuka buruk gitu, kecewa. Kok buruk dua nama? Cangkangnya buruk, jerna buruk. Nah, makanya Islam itu ya harus ya cangkangnya saya bagus, isinya juga bagus. Gelis mah gelis, warna jerona. Kan ada istilah ibu-ibu ya, ada inner beauty. Bapak dulu deh nanya, Pak mau yang mana? Luarnya gelis tapi jerona henteu, atau tapi luarnya henteu jerona gelis? Tuh kan, para bapak pasti memilih cantik luar dalam. Begitu juga para ibu pasti memilih yang bagaimana ibu? Betul. Kaset luar dalam. Begitu ya?
yaitu beberapa keistimewaan daripada agama Islam yang mungkin bisa disampaikan ya di 2 kali pertemuan, dan sekarang kita akan mulai memasuki pintu daripada agama Islam. Ada yang lewat sedikit Bu, yang keberapa ya tadi? 4 lagi, masih keempat? 8. Sekarang ke 8. Iya, 89 ya. Tolong catat Bapak Ibu, lupa saya menyampaikan. Islam itu agama yang sempurna ya. Sempurna itu berarti memberikan yang terbaik kepada pemeluknya. Dan Islam itu yang terakhir agama yang lengkap, agama paripurna. Semua urusan kehidupan manusia dalam Islam itu ada aturannya. Makan ada aturannya, minum, berpakaian, masuk kamar mandi, masuk masjid, masuk pasar, apalagi menikah ada aturannya, cerai ada aturannya, semuanya ada. Maka ini diantara keistimewaan daripada dinul Islam. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai masuk setelah kita mengenali apa saja keistimewaan dan keindahan daripada agama Islam. Kita mulai melangkah, Islam itu apa? Kita mengenal Islam itu terdiri dari rukun, syarat, dan pembatal-pembatal. Seperti sholat, para ibu, para bapak pasti mengenal. Dalam sholat itu ada apa? Ada syarat sholat, ya. Ada rukun sholat, ada wajibatus sholat, ada hal-hal yang sunnah dikerjakan ketika sholat, ada hal-hal yang makruh dikerjakan ketika sholat, dan juga ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Makan ketika sholat, batal tidak sholatnya? Batal. Lupa habis makan gitu ya, tadi makan siang, lupa apa? Lupa kumur-kumur, lupa gosok gigi, ada nyempil di mana? Di gigi, di gusi sate sebesar ibu jari. Ketika makan tiba-tiba ketika sholat tiba-tiba apa? Congklok, mau dia? Cik, kami naros, dipijit ditelan. Lah, kena dipijit. Lagi naon? Ngahajakeun tuang dina sholat biasa ngajanten ke sholat batal. Ya Pak? Contoh. Nah, maka begitu juga dengan agama Islam, dengan Islam. Kita mengenal ada syarat Islam, ada rukun Islam, dan ada juga yang disebut dengan pembatal-pembatal Islam. Kita bahas ya satu-satu. Pertama, syarat Islam. Yang dimaksud dengan syarat Islam itu adalah kunci Islam, miftahul Islam. Jadi orang yang akan masuk ke dalam Islam, dia mesti melakukan apa yang dinamakan dengan syarat Islam yang kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. Semuanya sudah sadar? Sudah. Hari ini sudah sadar belum? Sudah. Makanya agak keliru Pak. Ada orang yang hari ini meminta kepada kita untuk syahadat lagi. Katanya syahadat kamu itu tidak sah. Apa alasannya? Ucapan syahadat kamu itu diucapkan bukan kepada orang yang dianggap sebagai pemimpin kaum muslimin secara sah dalam tinjauan dunia.
Waduh, bahaya. Padahal kita syahadat tiap hari tidak kurang ya. Dalam sholat saja kita mengucapkan syahadat berapa kali? Dalam sholat yang ada 2 tasyahud 2 kali. Subuh syahadat 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya totalnya berapa? 9. Nah, setelah wudhu mengucapkan syahadatnya, menjawab adzan. Ada syahadatnya adzan? Ada. Suka dijawab nggak? Iya, dijawab. Apalagi di Indonesia, satu tempat itu masjidnya bisa lebih dari 1, sehingga kita bisa menjawab adzan sekurang-kurangnya seminim-minimnya 2 kali. Betul tidak? Beres adzan dari RW 1, kemudian berkumandang adzan dari RW 2. Selesai RW 2, tidak lama muncul adzan dari RW 3. Ya, coba saya mau nanya survei Bapak Ibu, yang dari rumahnya terdengar adzan lebih dari 1 masjid nggak cuy? Betul? Makmur Bapak Indonesia itu adzan setiap RW ya. Ada masjid RW satu. Bahkan saya pernah mampir ke sebuah perumahan, memang rumahnya tidak terlalu besar, sampai punya masjid lebih dari 1, Pak. Wah, biasa. Masjid besar dan masjid kecil. Mungkin karena orang-orang malas ke masjid mungkin ya, jauh kali. Masjidnya di blok A, rumahnya di blok Z. Akhirnya dia bikin masjid lagi di blok Z rumahnya ya. Insya Allah. Ya Bapak Ibu, itulah yang dimaksud dengan syarat Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Ucapan seseorang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita, saya, bapak, ibu yang lahir dari ayah dan ibu yang beragama Islam, tidak wajib lagi kita mengucapkan syahadat. Pernah Rasulullah memerintahkan kepada putra-putrinya untuk syahadat? Kepada Fatimah umpamanya, Fatimah baca syahadat lagi. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, tidak. Karena ya meskipun ya Pak, selalu ada ungkapan orang masalah Islam lagi, Islam awal, masalah Islam turunan, jangan pernah terucapkan hal seperti itu Pak ya. Kita bukan Islam turunan, Islam pilihan Pak. Allah memilih kita lahir dari orang tua yang beragama Islam. Ya meskipun kadang-kadang karena tidak di follow up, kita tidak memperbaharui keislaman yang telah diberikan ayah ibu kita, akhirnya kita juga tidak paham kepada Islamnya. Itu mungkin kadang-kadang yang apa, sering muncul Islam turunan, Islam tapi teramalkan Islam gitu. Padahal tentunya Pak, ada sebuah hikmah. Allah memilih kita lahir dari orang tua yang beragama Islam. Itu sebuah nikmat besar. Kadang kita berpikirnya, coba kalau kita lahir di mana? Di tengah-tengah hutan, suku Asmat misalnya, apa agama kita nanti? Atau lahir di tengah kepulauan Mentawai, kita bersyukur lahir di Ciamis. Ciamis semua ya? Tatar Garut, Tegal, apa Tegal? Oh Tegal, mana? Pantura, oh ada ya? Oh Masya Allah. Tegal sama. Oh Tegal bener asli. iya, nah
Baik, yang kedua, kita akan berkenalan lagi atau lebih tepatnya mengulang dan menambahkan ya tentang rukun Islam. Rukun Islam atau rukun itu ini Pak, ini namanya rukun nih Pak. Apa namanya ini? Tiang. Tapi bukan tiang yang biasa. Ini kan juga ada tiang ya. Jadi rukun itu dalam bahasa Arab tiang yang paling kokoh, tiang yang paling menopang sebuah bangunan, itu namanya rukun. Kayak gini ya, ini 4 ya. Ini diantara rukun, termasuk yang pojok-pojok ini rukun. Kalau tiang sebelah sini mungkin dia penting tapi tidak sepenting yang tengah ini. Itu dinamakan dengan rukun. Nah, Islam ini dikenal juga dalam sebuah hadis yang terkenal, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, "Bunyal Islam wal khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Baik, rukun Islam yang pertama syahadat. Kita akan jelaskan nanti. Ternyata syahadat ini begitu luas pembahasannya. Kita akan mengenal apa saja rukun syarat dari kalimat la ilaha illallah, rukun dan syarat dari kalimat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukun yang kedua adalah sholat. Sholat ini ada 2, ada sholat yang wajib dan ada sholat yang sunnah. Semuanya pun juga sama, terdiri dari rukun dan syarat ya. Yang ketiga, kita mengenal ada zakat, ibadah yang berkaitan dengan harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ada namanya haul dan ada namanya nisab. Yang keempat, ada ibadah puasa, ibadah saum. Puasa yang dimaksud dalam rukun Islam ini puasa yang mana? Puasa Ramadan ya. Ini sebentar lagi, 2 bulan lagi kurang lebih kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sama, terdiri dari rukun dan syarat. Dan yang kelima adalah ibadah haji. Itu pun juga sama, ibadah yang terdiri dari rukun dan syarat. Pertanyaannya, apakah semua kaum muslimin wal muslimat yang ada hari ini menunaikan semua rukun Islam? Baik. Rukun Islam yang kelima, tentu belum semua Allah berikan kemudahan untuk menjalankan ibadah tersebut. Ya, mungkin karena ibadah haji bagi orang Indonesia ini bukan ibadah yang semudah dilakukan oleh orang-orang Arab. Orang Arab bagaimana? Apalagi orang Mekah ya. Orang Mekah mau haji gimana? Hah? Ya kali haji. Tinggal pergi keluar dulu ke Mekah, dia cari mikot ya, selesai urusannya. Orang Indonesia ke Mekah gimana? Perlu apa saja? Pertama, daftar. Daftarnya pakai pendaftaran dan seterusnya. Pakai uang. Kemudian harus mengantri. Berapa tahun Jamis? 15 tahun. Subhanallah. Daftar 2020 perkiraan berapa? 2035 ya. Oh, bisa. Itu sabarnya orang Indonesia menunggu antrian ibadah haji. Nah, maka orang yang meninggalkan haji, kalau sudah mampu, sudah punya hartanya, sudah ada kesempatannya, kemudian dia mengabaikan, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa. Tetapi dia masih dinilai sebagai seorang muslim. Males gitu ya, males capek nasa. Padahal nggak capek kalau yang sudah biasa mah.
karena sekali-kalinya mungkin jadi kerasa capek gitu ya. Begitu juga dengan ibadah saum. Banyak saudara kita kaum muslimin ketika siang hari bulan Ramadan tanpa malu-malu banyak membatalkan saumnya meskipun tidak ada utuh, tidak ada halangan. Apa namanya di Sunda itu? Yemen. Puasa ayakannya. Terang ke puasa ayakan. Asal keluar puasa ayat di apa bu? Oh begitu ya, puasa ayakan. Nah, yang ketiga masih tentang zakat ya. Banyak juga orang-orang kaum muslimin yang sudah mampu secara harta tapi dia menolak bayar zakat. Tapi yang paling parah yang dua terakhir Pak. Kalau meninggalkan zakat, meninggalkan saum, meninggalkan haji nggak sampai Pak, dinyatakan keluar dari Islam. Tapi khusus untuk syahadat dan sholat ini berat. Ulama fikih yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, hanya satu madhab yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat sebagai Islam, yaitu madhabnya Imam Syafi'i, madhab yang banyak dipakai di Indonesia. Jadi kata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat satu kali saja, gitu ya, dia masih dinyatakan sebagai seorang Muslim, tapi melakukan dosa besar. Ulama madhab yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Hambali, itu sudah sampai saking kerasnya Pak. Orang yang meninggalkan sholat wajib itu sudah boleh dinyatakan telah keluar daripada Islam ya. Masya Allah. Dan ternyata fenomena tentang meninggalkan sholat itu di Indonesia cukup parah Pak, luar biasa. Jangankan yang sholat 5 waktu sehari, 5 waktu sehari ya betul. Kadang-kadang sholat Jumat juga ada enggak. Udahlah jangan bicara sholat tarawih, sholat tahajud. Tapi memang juga kadang-kadang aneh ya. Sholat wajib enggak, sholat duha kali waktu. Ada yang begitu. Pernah ada yang begitu? Yang wajibnya enggak, tapi yang sunnah dijaga. Nah kenapa ente sholat duha? Iya sholat duha ini bagi saya adalah pintu rezeki katanya, pembuka rezeki. Ayo sholat duha itu mana? Emangnya sama Bu. Jadi kok sholat duha dijaga, sholat wajibnya enggak? Ini musibah. Ya dan terakhir rukun Islam yang pertama syahadat. Itu kalau ditinggalkan jelas ya, orang yang meninggalkan syahadat itu sepakat ya para ulama, dia sudah dipandang keluar daripada din Islam. Nah itu pembahasan kita di siang hari ini ya Pak. Insya Allah mungkin kedepannya akan disiapkan oleh sahabat saya Pak Guru nih, Pak Guru, Kang Guru ya, sama Pak Guru nih untuk Egun untuk disiapkan ada bukunya Pak, akan di copy mungkin ya supaya nanti bisa berjalan sesuai dengan buku ini, tidak melantur kesana kemari, jelas awalnya dan akhirnya gitu ya pengajian kita ini. Yang mungkin itu saja yang saya sampaikan di siang hari ini. Mungkin ada satu dua yang mau bertanya, disilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Guru. Waalaikumsalam. Pikun, ya. Ya. Ya.
Baik. Tentu Ibu pertanyaan sangat bagus ya Pak ya. Jadi Islam sholat itu satu kewajiban yang tidak ada alasan kita boleh meninggalkannya kecuali satu ya. Apa? Mati. Aduh saya menuju sakit, wajib sholat? Wajib. Menuju dengan artos? Wajib. Sedang perang? Wajib. Ya, maka termasuk tadi Ibu ya, betul sekali dalam kondisi yang sudah sepuh, kemudian pikun, ya maka kewajibannya adalah ketika ingat. Ketika ingat maka wajib sholat, tetapi ketika sudah tidak ingat maka tidak wajib sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Rufi'al qalam an salasin." Diangkat pena itu dari 3 orang. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang yang lupa sampai ingat. Nah, orang yang pikun ini masuk yang mana kira-kira? Ya, lupa. Maka sholat ketika ingat dan tidak sholat ketika dia tidak ingat. Misalkan kan kayak tadi ya, sholat dulu 1 rakaat ingat, kemudian rakaat kedua langsung salam ya, maka dimaafkan karena sudah apa? Atau sahur ikut sahur jam 7 biasa ngopi gitu ya, pikun ya, ngopi ya. Atau ya kalau itu besar pikun ya. Nah sekarang bagaimana kasusnya kalau ibunya umpamanya yang termasuk bukan ibu kita juga ya, kita, saya, bapak ibu umpamanya dalam satu kondisi kita kecapean tertidur sebelum asar atau setelah asar kita tidur, bangun subuh, tidak capek kunaon atunya ada cek gitu ya mungkin saja ya. Fisik kita kan nggak tahu, mungkin habis maraton tiba-tiba ngecor gitu kan, capek itu. Atau habis turun dari pesawat terbang setelah perjalanan panjang, jet lag gitu, tidur berasal bangun subuh. Bagaimana ya sholat kita semuanya? Ya, sholat. Apa dulu sholatnya? Maghrib dulu. Maghrib, isya, subuh ya, itu insya Allah dimaafkan. Karena sahur Nabi SAW, barang siapa yang lupa untuk melakukan sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Oh nyai lah, ajar sholat Allah, langsung sholat ketika itu. Menikitunya nikahi apa sholatnya? Ya mungkin saja Pak. Karena kesibukan yang tidak biasanya, karena kita sedang ini apa? Saya juga pernah Pak. Saya lagi ini ada jadwal pengajian di Cilacap ya, di mana di Sidareja. Saya berangkat dari sini dari Tasik itu pada duhur, sudah sholat duhur. Belum sholat duhur, sampai di Cukang Leles itu ya, Cukang Leles, langsung dijemput ke tempat pengajian, langsung ngaji. Setengah 6 ingat saya belum sholat duhur, belum sholat asar itu. Masya Allah, pernah Pak? Ya manusia lah Pak, ya wajar ya. Tapi jangan sering-sering dulu Pak, sekali-kali mau wajar. Rasulullah SAW pernah sholat duhur berapa rakaat? 2 rakaat. Lupa, wajar. Rasul pernah ketika sholat tidak tasyahud awal, wajar. Yang tidak boleh itu bukan lupa sholat, tapi melupakan sholat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maun, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kalau lupa dalam sholat, ya wajar. Lupa tasyahud, lupa apa? Lupa rakaat, ya rakaat sering atau pernah? Sering. Biasanya sholat apa? Sholat sunnah ya, yang banyak. Sholat tahajud, sholat duha, itu rakaat seperti hiji ya. Begitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak tak ya? Ya, cukup jelas insyaallah ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta